Pemirsa, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC Rabu malam waktu setempat. Prabowo menegaskan kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Puluhan santri menggelar tarian sufi di pelataran masjid di Jepara, Jawa Tengah. Tradisi tahunan ini menjadi simbol sukacita menyambut Ramadan. Puluhan santri pondok pesantren Nailun Najah menyuguhkan tarian sufi di pelataran Masjid Al-Makmur Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pentas tarian sufi ini menandai berakhirnya bulan Sya'ban, sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Perpaduan busana ala Turki dengan gerakan penari memukau pengunjung dengan keindahan kekompakan mengikuti irama lagu. Tarian sufi ini melibatkan 40 santri yang terbagi dalam 4 kelompok. Pentas ini digelar sebagai simbol ekspresi kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tujuannya satu, sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban hampir berakhir dan masuk bulan Ramadan. Yang kedua, kita mengajak masyarakat menghadapi atau menyambut bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan sukacita, bukan dengan beban. Makanya kita ajak menari bareng-bareng. Pentas tarian sufi di Masjid Al-Makmur Krian Kalinyamatan, Jepara telah menjadi tradisi tahunan setiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tarian ini selalu mengundang perhatian warga setempat hingga tetangga desa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Sebanyak 3.800 porsi takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis setiap hari di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi takjil disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Tidak sekadar menu sederhana, racikan menu seperti opor ayam, telur, kerupuk dan kurma tersaji dalam satu piring. Setidaknya ada 20-an menu yang akan berganti setiap harinya. Dibantu oleh ibu-ibu jemaah Masjid Jogokarian, setiap pagi hingga sore mereka sibuk memasak hingga menyiapkan ribuan porsi takjil dengan penuh kebersamaan.
Tidak tanggung-tanggung, pengurus masjid sudah mengumpulkan dana hingga lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Untuk dapat menikmati sajian takjil gratis dari Masjid Jogokarian, warga disarankan datang lebih awal karena antrian panjang selalu terjadi setiap harinya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Selain sebagai rasa syukur, kegiatan ini ditujukan membangunkan warga untuk sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk euforia menyambut bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani membela Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Puan menekankan bahwa Indonesia dalam posisi bebas aktif. Ya, yang pertama bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi dan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Itu.